Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa program studi agribisnis jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Hari ini kita sudah melangkah ke pertemuan ke-9 yaitu tentang neraca lajur. Kembali bersama saya Ibu Dewi Mulyasari untuk mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Kita akan bahas lebih lanjut. Pertama tentang pengertiannya terlebih dahulu, kita bisa lihat di sini bahwa neraca lajur itu adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara sistematis. Inilah neraca lajur yang dimaksud. Neraca lajur dalam bahasa Inggris disebut worksheet. Di dalam neraca lajur ini ada komponen-komponen paling atas yaitu konsultan agribisnis growing the future ini sebagai informasi dari perusahaannya. Di bawahnya ada keterangan neraca lajur, kemudian di bawahnya ada periode akuntansinya. Begitu ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa neraca lajur ini terdiri dari beberapa kolom yang kalau dijumlahkan itu bisa berjumlah sebanyak 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini kita lihat ada setelah nama rekening ada kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan rugi laba, dan neraca. Baik. Apa tujuan pembuatan neraca saldo? Yang pertama yaitu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusunnya laporan keuangan yang formal. Kemudian yang ketiga, untuk mempermudah kita menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Kita lihat di sini. Kalian harus tahu bahwa neraca lajur itu sifatnya tidak formal. Penyusunannya dapat menggunakan pensil karena memang bukan laporan keuangan. Oleh karena itu, karena memang bukan laporan keuangan, jadi tidak perlu diberikan kepada pihak luar. Kita harus tahu bahwa neraca lajur ini tidak dapat menggantikan kedudukan catatan-catatan akuntansi atau laporan keuangan, melainkan hanya merupakan alat pembantu untuk menyusun laporan keuangan. Kita lihat di sini proses penyusunan neraca lajur. Yang pertama, kita masukkan saldo-saldo rekening di buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Kolom yang pertama. Kemudian di sebelahnya lagi kita masukkan ayat-ayat jurnal penyesuaiannya ke dalam kolom penyesuaian di sebelah kolom saldo neraca saldo. Kemudian setelah itu kita akan mengisi kolom sebelahnya lagi yaitu kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian kita memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom yang sebelahnya lagi yaitu kolom-kolom rugi dan laba dan kolom-kolom neraca. Setelah itu kita baru bisa menjumlahkan kolom-kolom rugi laba dan kolom-kolom neraca dan memasukkan angka laba bersih atau rugi bersihnya sebagai angka penyeimbang ke dalam kedua pasang kolom tersebut dan kita jumlahkan sekali lagi supaya terlihat keseimbangannya antara kolom debit dan kolom kredit. Baik, kita akan membuat neraca lajur dari soal yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya yang ada di pembahasan penyesuaian. Kita lihat di sini, ini adalah neraca saldo yang sama yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai perusahaan Pioneer Advertising Agency. Kita lihat di sini, ini adalah neraca saldonya dengan rekening-rekening sebagai berikut. Kita lihat di sini ada kolom debit dan kredit yang sudah diisi dengan jumlah yang ada di buku besar, rekening-rekening buku besar gitu ya. Sudah dijumlahkan kemudian dipindahkan di sini dan
Akhirnya di kolom debit dan kredit ini kita akan menjumlahkannya. Bagian kolom debit dan kolom kredit ini harus seimbang. Oke. Nah, tadi kita sudah lihat neraca saldonya. Kita belum bisa membuat laporan keuangan dari neraca saldo tersebut karena informasi yang disajikan pada neraca saldo tersebut belum sempurna, belum wajar. Oleh karena itu, dia masih memerlukan penyesuaian. Nah, kita sudah membahas mengenai jurnal penyesuaian 7 poin ini pada pertemuan yang selanjutnya. Kalau kita rangkum, dia akan berbentuk seperti ini jurnal penyesuaiannya. Ini ya, ini dia. Coba kita lihat yang poin pertama dulu. Pada 31 Oktober, berdasarkan perhitungan inventaris, terdapat sebanyak $1.000 dari $2.500 perlengkapan yang masih tersisa. Kita lihat. Kalau perlengkapan itu masih tersisa sebanyak $1.000, sebelumnya 2.500, berarti yang terpakai adalah 2.500 dikurang 1.000 dolar. Artinya adalah kita lihat di sini $1.500. Nah, kita lihat karena dia sudah dipakai, maka perlengkapan iklan di sini berada di sisi kredit, gitu kan ya? Karena dia sudah terpakai. Perlengkapan iklan ini termasuk yang normal debit. Dia akan bertambah di sisi debit, maka dia akan berkurang di sisi kredit. Di sini 1.500 sudah terpakai. Nah, 1.500 yang sudah terpakai ini merupakan biaya atau beban perlengkapan iklan. Beban atau biaya perlengkapan iklan ini akan bertambah di sisi debit seperti ini. Baik, yang kedua. Pada 31 Oktober, berdasarkan analisis polis, terdapat $50 biaya asuransi yang jatuh tempo pada setiap bulannya. Nah, karena ini periodenya bulanan, artinya pada bulan Oktober itu ada 50 biaya asuransi yang dibayarkan. Kita lihat terlebih dahulu apa akun yang muncul di neraca saldo sebelumnya tentang asuransi. Kita lihat di sini ada asuransi dibayar di muka, berada di kolom debit. Oleh karena itu, nanti ketika penyesuaian, asuransi dibayar di muka ini harus ada di sisi kredit karena ada yang sudah menjadi biaya. Seperti itu. Kita lihat di sini. Nah, lihat di sini, asuransi dibayar di muka ada di sisi kredit sebanyak 50. Maksudnya adalah dia tidak merupakan asuransi dibayar di muka lagi. Namun apa? Dia sudah menjadi biaya asuransi, yaitu $50. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Pada 31 Oktober, depresiasi peralatan kantor diestimasi sebesar $480 setahun atau $40 per bulannya. Ingat, ini adalah periode per bulan, artinya di sini depresiasinya sebanyak $40. Kita lihat di sini. Penyusutan atau depresiasi memiliki akun biaya penyusutan peralatan kantor dan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kita lihat, akumulasi penyusutan peralatan kantor berada di kolom kredit karena dia memang merupakan normal kredit, gitu kan ya. Memang dia ada di aktiva tapi merupakan kontra aktiva. Dia tidak menambah aktiva tapi justru mengurangi aktiva. Maka dia ketika bertambahnya ada di sisi kredit gitu ya, sebanyak 40. $40 ini juga merupakan biaya penyusutan peralatan kantor. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, ini kita review kembali. Selanjutnya, kita lihat di sini. Pada 31 Oktober, berdasarkan analisis bahwa dari $1.200 pendapatan diterima di muka, $400-nya sudah menjadi pendapatan di bulan Oktober. Nah, kita lihat ya. Di sini, pendapatan jasanya yang sudah menjadi pendapatan sebanyak 400. Lihat, pendapatan itu bertambah di sisi kredit karena dia adalah normal kredit. Makanya pendapatan jasa ada di sisi kredit di sini. Oke. Nah, kita lihat di catatan sebelumnya, apa akun yang berkaitan dengan pendapatan di sini? Ada pendapatan diterima di muka di sisi
kredit, begitu kan ya. Artinya pendapatan diterima di muka di penyesuaian harus ada di sisi debitnya. Nah, demikian. Jadi sebanyak 400. Dia tidak lagi menjadi pendapatan jasa dibayar di muka karena dia sudah merupakan pendapatan jasa pada bulan Oktober. Begitu kan ya? Baik, selanjutnya. Pada 31 Oktober terdapat sebanyak $200 pelayanan jasa iklan yang belum ditagih kepada klien sebelum 31 Oktober. Artinya sudah diberikanlah jasanya atau servisnya seperti itu, tapi belum ada kompensasi uangnya. Nah, belum dibayar seperti itu. Artinya pelanggan atau klien tersebut masih memiliki piutang kepada kita. Bagaimana cara menulisnya? Ingat, piutang itu bertambah di sisi debit karena dia adalah normal debit. Kita lihat di sini ada $200, begitu kan ya? Nah, ingat konsep accrual bahwa walaupun dia dalam bentuk piutang, dia harus dicatat dalam pendapatan seperti itu. Jadi, di sini kita lihat pendapatan jasanya sebenarnya sudah bertambah di sisi kredit sebanyak $200 meskipun dia dalam bentuk piutang. Begitu ya. Lanjut, kita ke poin ke-6. Pada 31 Oktober, biaya bunga yang masih harus dibayar untuk wesel bayar 3 bulanan telah dihitung, yaitu sebanyak $50. Ingat, itu masih dihitung, berarti dia merupakan utang bunga. Dia punya utang sebanyak $50 di bulan Oktober. Ingat, utang itu akan bertambah di sisi kredit karena dia adalah normal kredit. Nah, lihat di sini, utang bunganya bertambah sebanyak 50. Begitu kan? Nah, utang ini merupakan biaya yang harus dibayar, begitu kan ya? Nah, karena dia merupakan biaya yang harus dibayar, muncullah di sini akun biaya bunga. Biaya bertambah di sisi debit, yaitu $50. Satu lagi, pada 31 Oktober, biaya gaji yang masih harus dibayar telah dihitung, yaitu sebanyak $1.200. Oh, berarti perusahaan masih punya kewajiban. Kewajiban dalam bahasa akuntansi juga disebut sebagai utang. Berarti dia masih punya utang gaji sebanyak $1.200. Karena utang gaji ini merupakan biaya yang masih harus dibayar, maka muncul di sini ada akun biaya gaji. Biaya gaji itu bertambah di sisi debit atau normal debit, yaitu di sini sebanyak $1.200. Baik, sekarang kita akan mulai untuk masuk ke tahapan dalam membuat neraca lajur. Kita akan membuat neraca lajur ini dengan menggunakan neraca saldo dan ayat-ayat jurnal penyesuaian yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, masukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Ini ya, kita bisa lihat di sini. Nah, neraca saldo yang tadi kita pindahkan. Sudah? Kalau sudah dipindahkan sesuai dengan jumlah dan rekeningnya, selanjutnya tahap yang kedua. Masukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Kita masukkan ke kolom penyesuaian yang di jurnal tadi, begitu kan ya? Kita lihat di sini. Perlengkapan iklan di kredit ada 1.500, betul ya tadi ya. Kemudian ini pasangannya adalah yang ini 1.500 juga. Biaya perlengkapan iklan. Nah, ini semua ini harus dimasukkan sesuai dengan jurnal penyesuaian. Oke. Selanjutnya, kita mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Bagaimana cara mengisi neraca saldo setelah disesuaikan? Kita sudah membahas ya di pertemuan sebelumnya. Jika dia ada kolom yang
sama di sisi neraca saldo dan penyesuaian, maka dia harus ditambah. Kalau dia ada nilai yang berbeda, misalnya di neraca saldo debit di penyesuaian kredit atau sebaliknya di neraca saldo kredit di penyesuaian debit, maka neraca saldo setelah disesuaikannya dia harus dikurang. Kalau dia tidak ada penyesuaian, berarti tinggal dimasukkan saja nilainya ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Lihat di sini, berarti tidak ada penyesuaian ya untuk kas. Oke. Kemudian untuk perlengkapan iklan, 2.500 ada di debit, 1.500 ada di kredit. Berarti 2.500 dikurang 1.500, 1.000. Kemudian 600 di sini ada di neraca saldo, asuransi dibayar di muka, di kreditnya ada 50. Debit dikurang kredit, maka 600 dikurang 50 sama dengan 550. Selanjutnya untuk peralatan kantor. Kita masukkan di sini karena tidak ada penyesuaian. Lanjut utang weselnya, utang usaha, kemudian pendapatan diterima di muka. Lihat di sini, penyesuaian yang ada di debit sebanyak 400. Sebelumnya ada di kredit sebanyak 1.200. 1.200 dikurang 400 sama dengan 800. Kemudian lanjut ke modal, price tinggal dipindahkan, kemudian pendapatan jasa, kita lihat di sini, pendapatan jasanya dia ada 10.000 awalnya. Kemudian setelah disesuaikan ada poin yang menambahkan tadi ya sebanyak 600. Nah, kemudian 10.000 ditambah 600 jadi 10.600. Biaya gaji tadinya ada 4.000, kemudian setelah disesuaikan ternyata masih ada biaya gaji yang harus dibayar yaitu 1.200. Karena ini sama-sama di kolom debit, maka harus ditambah 4.000 ditambah 1.200 jadi 5.200. Biaya sewa langsung dimasukkan di sini. Ini adalah jumlah dari neraca saldo, jadi tidak usah kita masukkan lagi. Kita masuk ke akun-akun yang ada di sini. Ini adalah akun yang muncul karena adanya penyesuaian. Oke. Di sini biaya perlengkapan iklan, biaya asuransi, biaya penyusutan peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, piutang pendapatan, biaya bunga, utang bunga, dan utang gaji kita masukkan semuanya ke neraca saldo setelah penyesuaian. Dan dari kolom debit dan kredit kita jumlahkan semuanya dan harus seimbang. Di sini kita lihat ada 30.190 dolar, sama-sama nilainya di kolom debit dan kredit. Selanjutnya, tahap keempat yaitu memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom-kolom rugi dan laba atau kolom-kolom neraca. Kita lihat di sini. Setelah disesuaikan, kita ada di sebelahnya laporan rugi laba. Apa yang dimasukkan ke dalam laporan rugi laba? Yaitu komponen dalam penyusunan laporan rugi laba tentu saja. Yaitu apa? Pendapatan dan biaya. Itu kan ya? Maka di sini laporan rugi labanya kita akan memasukkan akun-akun pendapatan dan biaya. Di sini kita lihat pendapatan jasanya kita masukkan di sini, kita pindahkan saja dari neraca saldo setelah disesuaikan, dilanjutkan dengan biaya-biaya yang muncul. Nah, dimasukkan di sini. Nah, demikian pula neraca. Neraca berarti komponennya adalah aktiva dan pasiva. Aktiva ada aktiva lancarnya di sini kas gitu kan ya. Kemudian perlengkapan, asuransi dibayar di muka, lanjut ke aktiva tetapnya peralatan kantor. Lalu di sisi pasifanya ada hutang gitu kan ya. Kemudian kita masukkan di sini modalnya. Dan kita masukkan di sini price. Memang untuk komponen neraca, sebenarnya modal ini adalah modal yang seharusnya kan kalau di neraca laporan laba rugi, di neraca ini bukan modal awal ya, tapi adalah modal akhir. Namun demikian kita masukkan saja ke neraca ini supaya nanti kita akan bisa melihat berapa laba bersih yang dihasilkan. Kita masukkan. Oke, selanjutnya
Yang tahap kelima, kita jumlahkan kolom-kolom rugi laba dan kolom-kolom neraca, memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka penyeimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas, dan sekali lagi menjumlahkan kolom-kolom tersebut. Nah, di sini kita lihat ya, kita tambahkan semuanya. Ini ada jumlahnya 7.740, sedangkan di sisi kreditnya 10.600. Belum seimbang ya. Kemudian di neraca ada 22.450 dan di sisi kreditnya 19.590. Nah, kita lihat kenapa dia belum seimbang, karena kita akan menentukan laba bersihnya. Kita kurangi 10.000 dikurang 7.740, 2.850. Demikian juga yang sebelahnya, 22.450 dikurang 19.590, hasilnya sama 2.860. Ini ditambah dengan yang ini, demikian juga yang bagian di neraca harus dijumlahkan supaya kita bisa melihat adanya keseimbangan antara debit dan kredit. Kita lihat sudah seimbang ya, laporan rugi laba 10.600 di sisi debit juga di kredit, kemudian di neraca 22.450 di sisi debit dan di kreditnya juga sama. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Neraca lajur yang sudah selesai tersebut dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Slide selanjutnya akan menampilkan laporan keuangan yang dapat dihasilkan dari neraca lajur tersebut. Kita lihat di sini. Dapat dilihat ya. Laporan laba rugi ini berasal dari kolom laporan laba rugi atau rugi laba dari neraca lajur. Kita pindahkan pendapatan dan biaya. Oke, pendapatan dikurangi biaya adalah laba bersih. Oke, selanjutnya, laporan perubahan modal ini berasal dari akun modal loan price milik perusahaan pada neraca lajur serta dari laba bersih yang berasal dari laporan laba rugi yang sebelumnya. Kita lihat di sini ada modal yaitu 10.000, kemudian laba bersihnya diambil dari laporan sebelumnya 2.860, kemudian ada price-nya sebanyak 500, sehingga modal akhirnya investasi ditambah laba bersih dikurangi price jadi 12.360. Lihat untuk di neraca, kita lihat ada kolom harta, kewajiban, dan modal. Neraca ini berasal dari kolom neraca pada neraca lajur. Lihat, tidak termasuk price, karena tadi price-nya sudah masuk ke laporan perubahan modal gitu kan ya. Adapun modal akhir berasal dari laporan perubahan modal yang tadi gitu kan ya. Kita lihat untuk kolom harta, semua akun-akun harta atau aktiva dimasukkan ke sini, dan demikian juga akun kewajiban juga modal. Namun demikian, modal di sini adalah modal akhir 12.360 yang ada di laporan perubahan modal. Baik. Berikutnya adalah latihan soal. Kita akan berlatih. Silakan berlatih di kelas secara berkelompok. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.